Ya, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di YouTube channel Anugerah Sports. Hari ini saya mau liatin sepatu paling baru dari Yonex punya, yang udah ditunggu-tunggu para penggemar badminton dari sekian waktu yang lalu. Sekarang sudah hadir SHB 65 Z4 ya, dengan poster seperti ini. Saya tampilin di layar ya. Nah, Z4 ini SHB 65 ya, hadir dengan varian yang berbeda dengan Z3. Nah, kalau Z3 dulu kan cuma ada men yang standar ya, untuk laki-laki standar, terus ada yang white, ini untuk yang kakinya lebar, dan ada yang ketiga yang woman, yang untuk perempuan ya. Fitnya itu beda ya, untuk jenis depannya kakinya ya, bentuk kakinya itu beda-beda. Nah, untuk di Z4 ini kita dari Yonex mereka punya satu varian tambahan. Jadi istilahnya mereka untuk yang Z4 ini dia bilang find your winning speed. Find your winning fit maksudnya. Nih, find your winning fit. Jadi teman-teman, mereka saya baca di website juga untuk menjelaskan untuk sepatu yang paling baru ini, karena dia memahami katanya bahwa kaki orang itu macam-macam ya, ada yang lebar, ada yang slim ya. Kayak kaki bule-bule itu banyak slim. Pernah dulu orang Belanda itu pas mampir di sini cari sepatu, dia bilang cukup susah ya katanya. Belanda asli dulu pas mampir di Malang, dia bilang akhirnya kita liatin beberapa model memang kakinya slim banget. Akhirnya pakainya casket drive ya dulu ya. Pakai casket drive dia merasa nyaman karena dia bilang support di kanan kirinya ini oke banget. Nah, kalau kita orang Indo itu banyak-banyak memang kakinya agak lebar. Jadi standar pun kadang-kadang masih kurang lebar. Nah, itu diperlukannya seri-seri white ya. Nih, seperti ini Z4 penampakannya. Nah, kita bicara lebih lanjut lagi. Kalau warna yang baru untuk Z4 yang pertama kali dikeluarkan, kali ini mereka memilih warna putih. Putih dengan biru tua ya. Tetap pakai klasik desainnya dari mereka, dari tahun mereka pertama dikeluarkan ya, modelnya gini-gini doang. Tapi teman-teman jangan khawatir, mereka ada upgrade. Jadi ada upgrade di teknologi dan di bahannya mereka. Jadi mereka perbaharui terus ya. Ini contohnya yang white. Terus saya liatin juga. Nah, ini sebenarnya katanya dia kalau di website, nah ini di website Yonex. Kalau teman-teman mau baca apa sih yang berbeda, mungkin teman-teman bisa baca di sini. Find your winning fit. Jadi memang tagline-nya mereka itu untuk teman-teman bisa mendapatkan sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki kalian. Meskipun kaki kalian lebar, kaki kalian slim ya, kaki kalian standar, atau yang woman misalnya seperti itu. Jadi benar-benar dikasih pilihan. Memang jarang ya sepatu yang satu model mengeluarkan beberapa pilihan seperti SHB 65 seperti Yonex punya ya. Semoga membuat tidak tambah bingung. Cuman teman-teman di Indonesia yang slim ya, saya nggak masukin ya, nggak tahu untuk toko-toko lain mungkin ada yang masukin. Cuman kalau saya sendiri yang slim memang saya nggak masukin, karena saya rasa yang standar itu cukup ya. Yang standar itu cukup. Kalau di sini orang-orang kakinya saya lihat agak kurus ya, kakinya lancip-lancip, kita kasih standar biasanya udah oke, udah itu aja kadang-kadang masih terasa masih agak ngepres ya. Nah, kalau kakinya jeber kayak kaki saya ini biasanya pakai white gitu ya, pakai lebar. Nah, dia ini untuk 65Z, dia ini made in Vietnam ya. Jadi di bagian sininya ada tulisannya nih, non marking rubber, sole shoes made in Vietnam. Nah, dia ini juga ada hadir di yang varian X, cuman X-nya saya belum datengin, nggak tahu masih mau datengin atau enggak ya. Itu yang bagian mid-nya yang harganya sejutaan lebih dikit ya. Kalau ini kan list barunya ada peningkatan dari Z3. Nah, Z3 dulu harganya listnya ya dari Yonex, harga dari Yonex 1.800.000 sekian. Nanti toko kan tergantung mereka jual berapa ya. Cuman listnya dari Yonex 1.800.000 sekian. Ya kayak Z3 ini. Nah, ini kayak yang pakai banyak atlet ya. Teman-teman mungkin masih kita ingetnya yang model gini. Ya, ini yang Z3. Ini versi sebelumnya. Nah, ini harganya 1.800.000 sekian. Sedangkan yang baru ini juga berbeda. Dia ada peningkatan harga. Ini
price list dari Yonex-nya sendiri 2.059.000 ya, 2 juta sekian lah. Ada peningkatan kira-kira 200.000 ya untuk harganya. Ya nggak seberapa signifikan memang, tapi dengan harusnya teknologi yang baru, bahan lebih bagus, harusnya kita oke banget ya untuk yang baru ini. Beda. Jadi ada perbedaannya. Nanti saya liatin secara dekat lagi apa sih bedanya ya. Terus untuk dari Yonex sendiri ini untuk Z4 apa udah ada yang pakai kok, atlet-atlet ya kan. Jangan khawatir, mereka sudah sebelum rilis gitu-gitu udah dipakaikan ke pemain-pemain ya. Dan pertama kali diperlihatkan untuk worldwide atau diperlihatkan untuk di dunia itu pada 2024 ya, BWF World Tour Final di Cina ya. Dipakai juga ini, teman-teman bisa lihat. Pemain Thailand, Kunlavut Vidisan ya, Aroncha, Sohu Ik, Malaysia itu juga pakai ini. Terakhir ini macam-macam ya pakai ini. Terakhir juga dia bilang Victor Axelsen sudah ganti Z4, harusnya sudah ganti Z4 Victor Axelsen ya. Jadi kita bisa bilang kalau udah pemain pakai, udah jangan diragukan lagi ya, sudah pasti paling enak. Saya pun sebelumnya dulu pakai Z3 ya, yang white, yang navy, cuman bawahnya udah rusak, kita ganti. Saya sekarang coba Airus lagi ya, namanya saya toko ya, harus coba-coba. Kalau teman-teman udah nyaman SHB65, boleh untuk upgrade yang Z4 ini, saya rasa oke banget ya. Nanti kita bilangin lagi. Nah teman-teman, saya liatin untuk variannya dulu. Ini yang Z-Man ya, kita lihat dulu. Nanti saya ukurkan juga ya. Ini Z-Man, kita unboxing bareng-bareng. Cakep ya, saya suka warna putih ini, kayak klasik banget, keren. Cuman lapangannya harus yang bersih, kalau kotor, waduh sayang banget. Lihat nih, ini yang white, yang lebar. Kita bandingkan dengan Z3. Ini saya juga masih ada ya, kalau teman-teman masih pengen yang ini. Ini Z3 nih, coba dilihat, di zoomkan dulu. Saya liatin yang woman juga. Nih ya, jadi udah lengkap ya yang mau saya liatin di teman-teman. Ini yang Z-Man. Z-Man ini yang standar ya teman-teman ya. Kaki kalian standar, nggak lebar, boleh pakai Z-Man. Kalau merasa lancip banget, boleh cari yang slim. Mungkin di tempat lain ada ya. Di luar negeri juga pasti ada. Kalau slim itu banyak bule-bule pakai. Nah kalau ini yang standar. Standar itu kakinya ya ini lebih standar ya. Kalau yang ini teman-teman, ini white. White di bagian sini ada tulisannya juga white ya, ini terus pada bahasa Jepangnya. Jadi untuk bagian depan yang kaki kalian udah lebih lebar ya, kayak kaki saya ini loh, lihatnya. Ini kaki bebek, kaki lebar. Nah kayak gini ini lebar, salah satu contoh. Jadi kita harus tahu sendiri ya kaki kita apa. Jangan tanya saya, bingung juga saya ya. Kaki kalian kaki apa, kita kan tahu sendiri. Kalian kalau coba sepatu tuh gimana ya. Saya pun pakai sepatu dulu kan SHB pakai yang white, terus saya ganti lagi pakai Airus, kepingin warnanya ya seperti biasa. Warnanya saya seneng yang standar, tapi saya pakai yang standar tetap oke, karena beberapa lama memang di depan itu bagian pasti penyesuaian. Cuman saya memang nggak pakai size yang press banget. Kalau saya pakai 41 gitu, saya pakai oke ya. Saya pakai yang warna merah itu kepingin kemarin, gara-gara standar itu pun nggak sakit kaki saya ya. Pakai kaos kaki yang bagus udah oke ya. Tapi jangan yang press kalau kalian sudah sempit, kalian press lagi nanti malah sakit depannya ya, nggak nyaman ya, senyamannya kalian. Nah ini model lama Z3 juga saya bandingkan. Terus ada yang ini woman ya. Jadi teman-teman, perbedaan yang saya notice pertama kali buka sepatu ini yang Z4 dan Z3 itu ada di jahitan ya. Kalau Z3 ini ada jahitannya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau orang lama-lama suka ini ya, waduh bagus ini sepatu ini ada jahitannya kayak gitu ya, ini cocok. Nah kalau yang baru ini dia udah nggak pakai jahitan, jadi teman-teman bisa lihat
Nih, dia pakai press-pressan ini kayaknya ya. Nih, jadi bener-bener udah nggak ada jahitannya lagi di bagian sini-sini. Tapi kalau di bagian belakang tetap jahitnya. Nih, bagian sini juga masih dijahit sama dengan yang lama. Nih. 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 Bagian bawah juga kalau teman-teman notice ada perbedaan. Kemarin saya ada baca di mana cuman saya lupa, makanya itu teman-teman bisa lihat ya. Kalau di sini kan ada kayak jalurnya gini ya. Kalau yang baru ini kayak gini nih. Nih. Ya beda. Beda. Bawahnya juga. Nah, itu dia kan merubah itu pakai research and development. Jadi mereka research dulu, oh lebih bagus gimana, oh lebih bagus gimana. Nggak mungkin mereka keluarkan tipe baru itu lebih jelek. Ya biasanya lebih baik yang pasti. Lebih oke, lebih enak, lebih mantep, lebih sesuai dengan zaman sekarang. Nih bawahnya teman-teman bisa lihat. Yang baru nggak ada tulisan Yonex-nya ya. Coba kita bandingkan dengan standar aja. Kalau yang lama ada tulisannya Yonex di sini. Ini nggak ada nih. Saya ya beda toh, teman-teman bisa lihat ya, kelihatan toh tapi ya di video ya. Nih. Untuk bagian bawahnya. Kalau bagian atasnya besar-besarnya saya rasa sama-sama aja ya fitnya. Untuk kalau yang standar ya, ini kan yang juga standar bukan yang white. Ini 65 Zman yang hitam yang dulu terkenal banget dipakai Kevin Sanjaya, Marcus Gideon sama banyak pemain dulu ya, warna hitam ini best seller juga. Makanya saya masih datangkan. Nih, cuman ya kalian notice ya, nggak ada jahitannya, dia unstitch katanya dia. Nih. Nggak tahu kalau di bawahnya sini ada jahitannya. Ya, cuman ini seperti ini ya. Dia bilang unstitch. Jadi harusnya fitnya di upper itu bisa lebih oke katanya ke kaki kita ya. Nih. Nah, perbedaannya sama yang white jelas ya. Nih. Teman-teman bisa lihat. Nah, dari bagian sini kan kita bisa lihat. Untuk seri white ininya lebih lebar. Ya, ininya lebih lebar bagian sininya. Ya. Perbedaannya hanya di situnya. Ya, kalau white lebih lebar, kalau standar lebih biasa. Kalau nanti slim ya, pasti ininya lebih kecil lagi ya. Lebih untuk yang kakinya lebih kecil lagi gitu ya. Nih, jadi mereka sediakan banyak supaya teman-teman mereka bilang mendapatkan sensasi seperti tidak pakai sepatu ya, Rex bilang seperti itu ya. Tentunya pakai untuk bawahnya sama, pakai teknologi power cushion juga. Nih. Ya ini kalau ini yang woman, kalau womannya saya paling gede ukuran berapa ya? 40 kayaknya ya untuk woman ya. Dari ukuran kecil. Nah, nanti woman perempuan-perempuan bisa beli atau anak-anak biasanya juga oke woman ya untuk fitnya. Nih. Yang kita lihatin seperti ini. Terus teman-teman ini ada perbedaan juga baru lihat saya di bagian sini. Kalau ini kan dulu ada tulisannya power cushion, yang ini dia garis-garis seperti ini ya. Terus bahannya ini juga beda, ini garis-garis, ini bahannya lebih kotak-kotak. Saya lihat ini ya. Untuk insole biar kita bahas agak panjang nggak apa-apa videonya, karena saya yakin kalau video SHB 65 orang-orang pada nungguin semua ya. Saya pun sebenarnya udah nyaman pakai SHB 65, cuman ya namanya orang pengen coba ya. Masa saya review saya nggak pernah tahu juga ya, ditanyain pakai Airus pakai apa. Nih insulnya ya mirip-mirip yang baru ini seperti ini, yang biru ya, yang Z4. Terus mungkin banyak yang tanya juga, kok SHB 65 ini untuk model yang gimana? Kan Yonex ini punya beberapa lini ya. Contohnya ada Comfort Z, ada Eclipsion ya. Nih Eclipsion. Nih ya, macam-macam, keren-keren semua sepatunya. Nih. Harganya pun untuk SHB 65 ini salah satu yang paling biasa ya. Nggak semahal tipe Eclipsion, listnya nggak semahal tipe Comfort. Tapi kenapa sih kok masih banyak yang pakai, banyak yang enak, atlet pun yang nggak bayar ya kan,
mereka itu nggak bayar teman-teman untuk milih sepatu, jadi terserah mereka. Mereka masih banyak yang pilih SHB 65. Nah, selalu jadi pertanyaan, kenapa sih kok nggak pilih yang comfort aja, pilih yang Eclipse kan lebih mahal. Mereka itu kan nggak pilih kayak mungkin kayak orang-orang kan mungkin ada lihat harga, cuman mereka pilih yang nyaman. Untuk SHB 65 ini cocok untuk teman-teman yang mengejar untuk all rounder shoes ya, untuk all around sepatu ya, yang sepatu yang all around. Jadi bisa dia ringannya juga oke, empuk ya biasa ya, karena dia ngejar stability-nya juga. Jadi memang bawahnya tidak setebal model seperti Eclipse ataupun Comfort ya, karena itu lebih tebal, lebih empuk memang. Nah, tapi dia ini lebih ngejar stable, terus cepat juga dia masih kejar semuanya gitu ya. Kalau Airus kan ringannya. Nah, Airus lebih mahal ya, listnya lebih mahal Airus daripada SHB 65. 2 juta sekian, 2 juta 500-an kalau Airus itu listnya dari Yonex udah ya. Kalau ini kan listnya sendiri baru naik yang Z4 ini 2 juta 59.000 ya. Nih. Tuh, jadi kalau teman-teman tanya kok SHB 65 ini all around. Jadi semua ya, kalau biasanya apalagi udah lihat di TV banyak pemain pakai SHB 65, biasanya udah saya juga gitu ya, FOMO ya, kepingin pakai yang pemain pakai. Tapi memang kualitasnya nggak usah diragukan, dari tahun dia rilis sampai sekarang tidak pernah gagal. Jualan SHB 65 tidak pernah tidak laku, asal tahu ya teman-teman ya. Dua-duanya made in Vietnam, ini Vietnam juga, yang Z3 juga sama-sama Vietnam ya untuk sepatunya. Meskipun kalian beli di Jepang, JP juga sama made in Vietnam ya. Ini yang punya saya, punya SP punya. Terus untuk ketersediaan size nanti saya taruh linknya di bawah ke teman-teman. Kalau mau beli di marketplace bisa, kalau mau ke toko langsung bisa, mau order by WA kayak biasa juga bisa ya. Jangan lupa untuk order by WA, rekening untuk transfer hanya atas nama Jacob Santoso. Kalau tidak Jacob Santoso tidak usah di transfer ya. Untuk ketersediaan size ya teman-teman, pasti banyak yang tanya ya. Ketersediaan size, tunggu saya liatin aja lah, saya sebutin di video untuk pada saat video ini dibuat ya. Jadi untuk yang white, yang lebar ya, yang lebar ini ada ukurannya. Saya dari ukuran, wah lengkap ya saya ya, dari ukuran kecil 34 sampai 47. Jadi di kita itu lengkap ya teman-teman, jangan khawatir. Dari size kecil, anak-anak kan banyak juga yang pakai SHB 65 ini ya, sampai ukuran dewasa yang kakinya raksasa kayak kapal itu 47 kita ada ready stock. Nah, terus untuk yang ladies yang perempuan, SHB 65Z4 LEX kodenya ya. Ini ada ukuran 37 sampai 40 ya, 4 size saja, 37, 38, 39, 40. Jadi untuk cewek-cewek bisa order yang ladies saja ya, kecuali kakinya lebar. Nah, nanti kalian bisa ambil yang standar atau yang white, nanti bisa pilih-pilih lagi. Terus teman-teman, kita juga punya yang men MEX. Nah, ini kita punya ukurannya dari 38 sampai 46 ya, yang standar fit nih. Cakep ya. Saya suka pol. Warnanya kalau putih itu kayak klasik banget, ke lihat wih keren. Di lapangan banyak yang tanya masih putih ini. Memang sih, kalau tapi bahannya jangan khawatir, kalau kayak gini ini nggak mudah kotor ya, kecuali kalian gesek-gesekan di tempat yang kotor ya baru kotor. Tapi kalau kayak gini kan kita lap aja sudah selesai ya sebenarnya. Nih bahannya synthetic leather, terus ada kayak seperti ini yang saya bilang press-pressan nih. Nih ya, cakep, pasti banyak yang suka. Nggak usah terlalu banyak bumbu, tapi teman-teman di video ini kan udah paham ya kira-kira yang saya sebutin. Mohon maaf jika kata-kata saya ini kurang berkenan ataupun nggak jelas, ataupun teman-teman pikir apa. Cuman saya berusaha untuk menjelaskan ke teman-teman semuanya. Terus teman-teman, yang saya mau liatin juga untuk beratnya ya. Berat ini kan orang-orang pada tanya terus ya. Untuk yang Z4 ini beratnya berapa ya? Kita liatin. Ini seperti biasa saya ukurin 42 ya. Ini yang white, yang lebar. Kalau yang ladies saya nggak ukurin karena ukurannya saya nggak punya 42. Susu lah tapi. Ini loh ya. Beratnya cuma 310 gram kira-kira. 310 saya rasa. Nah, itu tadi saya bilang all around. Jadi tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat, dia stable.
teman-teman kalau feel-nya Yonex itu stable. Penting kalau bulu tangkis itu tidak terlalu empuk. Ya Yonex mesti rasanya biar dia punya tipe comfort, bawahnya kan tebel, tapi dia tetap menjaga stability. Jadi bawahnya kan teman-teman bisa lihat karbonnya ini ya. Untuk mencegah nggak engkel. Ya kalau teman-teman lari mungkin memang pasti cari yang empuk. Ya beda. Kalau lari itu bawahnya tebel-tebel semua. Ya seperti kayak gini nih. Ini cuman 450.000, bawahnya empuk banget. Jadi bukan di bagian situnya. Ya. Kalau bulu tangkis perlu stable karena kita geraknya ke kanan ke kiri serong-serong itu loh yang membuat kita perlu sepatu yang stable, yang nggak terlalu empuk. Saya juga pernah dijelaskan sama teman saya kayak gitu ya dari Yonex. Nah ini untuk standar malah lebih ringan lagi. Memang karena kan bahannya beda ya. Kalau white lebih lebar. Ini 300, cuman 300-an lah, 310-an kita bisa bilang. 310 graman ya untuk yang white ukuran 42 atau 27 cm ya. Tuh. Kalau yang lama ini saya baru ukurin juga. Harusnya susu juga kok, nggak surau beda. Di mana ya Intan? Untuk SB65 item ya. Di sini. Oh di atas ini ya. 42. Habis ya. Nanti aja wis kita liatin. Kalau untuk yang Z3 kan pada udah coba semua ya teman-teman, hampir nggak ada yang belum coba. Cuman Z4 ini ya beratnya nggak berat. Memang kalau dibanding Airus, nah sepatu Yonex seperti yang saya tadi bilang macam-macam untuk kelebihannya tuh macam-macam. Ya, ada yang untuk ringan, ada yang untuk comfort, ada yang untuk all around seperti dia ya, ada yang benar-benar dibuat khusus untuk teman-teman bisa pilih ya. Saya udah coba SHB65 udah sampai rusak, atasnya masih bagus, badan bawahnya rusak karena kita main di karpet biasa, bawahnya habis duluan. Terus habis itu saya sudah sekarang lagi coba Airus juga enak, tidak mengecewakan. Nanti saya kepingin coba comfort teman. Comfort juga keren sih, kelihatannya dari jauh sudah keren, bawahnya juga bagus ya, macam-macam ya namanya orang nyoba. Tapi kalau sudah harga segini jangan khawatir, sudah pasti enak ya. 88 dial saya juga belum pernah nyoba, cuman banyak dibilangin langganan-langganan saya enak katanya sepatu-sepatu ini ya. Saran saya teman-teman, untuk sepatu bulu tangkis pakailah sepatu yang sesuai. Jadi memang untuk bulu tangkis jangan pakai sepatu lari. Untuk bulu tangkis memang kadang-kadang oh enggak, saya main biasa aja ya. Biasa kalau cedera ya sama aja, ke dokternya ya dokter biasa aja. Kita biar pemain pro, pemain biasa kalau sakit ya sudah harus ke dokter ya. Padahal sepatu urusan segini dokternya nanti berapa ya urusan ke dokter. Gara-gara kalian sepatunya nggak cocok kayak gitu-gitu ya. Pakai yang biasa, sepatu bulu tangkis ada dari 400.000, 500.000 banyak ya. Cuman kalau mau yang seperti ini ya boleh ya, macam-macam ya. Orang macam-macam. Ini kita ada ready stock di Anugerah Sports. Misalnya teman-teman mau beli, kalau beli di saya 100% original. Kita langsung dari Yonex, kalian boleh cek. Bahkan saya dikirimin kemarin alatnya power cushion dari Yonex, belum saya tes ini loh ya. Nih. Dari Yonex langsung nih. Saya diminta bantu review power cushion egg drop experimental display. Nah ini dari Yonex. Ini belum saya liatin ya kemarin ya. Masih belum sempet saya teman-teman. Nah, yang kayak gini loh. Ya, ini mungkin beberapa toko udah pada review. Saya masih belum. Terus disuruh review Airus juga saya belum. Yang navy itu ya. Ini juga dikasih baju sama Yonex. Untuk Imlek saya juga mengucapkan selamat Imlek untuk teman-teman semua yang merayakan. Semoga di tahun baru yang ular ini kita tambah oke, tambah jaya ya, rezekinya lancar, kesehatannya mantap gitu ya teman-teman. Mungkin sekian video kali ini. Kalau teman-teman suka bisa like videonya, subscribe YouTube channel ini, karena di YouTube channel ini kita bakal liatin untuk perlengkapan badminton yang original. Pastinya 100% original kalau saya review apa adanya, jadi nggak bakal melebih-lebihkan, biasa aja ya. Saya kan cuma jualin produk orang. Jadi kalau laku ya udah, memang barangnya kalau udah nggak laku ya udah nggak bisa dipaksa kayak gitu itu ya. Nah mungkin sekian teman-teman video kali ini. Kita bakal review lagi di next video. Makasih banyak. Ya halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di YouTube channel Anugerah Sports. Hari ini saya mau liatin sepatu paling baru dari Yonex punya, yang udah ditunggu-tunggu para penggemar badminton dari sekian waktu yang lalu.
sekarang sudah hadir SHB 65 Z4 ya, dengan poster seperti ini. Saya tampilin di layar ya. Nah, Z4 ini SHB 65 ya, hadir dengan varian yang berbeda dengan Z3. Nah, kalau Z3 dulu kan cuma ada men yang standar ya, untuk laki-laki standar, terus ada yang wide, ini untuk yang kakinya lebar, dan ada yang ketiga yang woman, yang untuk perempuan ya. Fitnya itu beda ya, untuk jenis depannya kakinya ya, bentuk kakinya itu beda-beda. Nah, untuk di Z4 ini kita dari Yonex mereka punya satu varian tambahan. Jadi istilahnya mereka untuk yang Z4 ini dia bilang find your winning speed. Find your winning fit maksudnya. Nih, find your winning fit. Jadi teman-teman, mereka saya baca di website juga untuk menjelaskan untuk sepatu yang paling baru ini, karena dia memahami katanya bahwa kaki orang itu macam-macam ya, ada yang lebar, ada yang slim ya. Kayak kaki bule-bule itu banyak slim. Pernah dulu orang Belanda itu pas mampir di sini cari sepatu, dia bilang cukup susah ya katanya. Belanda asli dulu pas mampir di Malang, dia bilang akhirnya kita liatin beberapa model memang kakinya slim banget. Akhirnya pakainya casket drive ya dulu ya. Pakai casket drive dia merasa nyaman karena dia bilang support di kanan kirinya ini oke banget. Nah, kalau kita orang Indo itu banyak-banyak memang kakinya agak lebar. Jadi standar pun kadang-kadang masih kurang lebar. Nah, itu diperlukannya seri-seri wide ya. Nih, seperti ini Z4 penampakannya. Nah, kita bicara lebih lanjut lagi. Kalau warna yang baru untuk Z4 yang pertama kali dikeluarkan, kali ini mereka memilih warna putih. Putih dengan biru tua ya. Tetap pakai klasik desainnya dari mereka, dari tahun mereka pertama dikeluarkan ya, modelnya gini-gini doang. Tapi teman-teman jangan khawatir, mereka ada upgrade. Jadi ada upgrade di teknologi dan di bahannya mereka. Jadi mereka perbaharui terus ya. Ini contohnya yang white. Terus saya liatin juga. Nah, ini sebenarnya katanya dia kalau di website, nah ini di website Yonex. Kalau teman-teman mau baca apa sih yang berbeda, mungkin teman-teman bisa baca di sini. Find your winning fit. Jadi memang tagline-nya mereka itu untuk teman-teman bisa mendapatkan sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki kalian. Meskipun kaki kalian lebar, kaki kalian slim ya, kaki kalian standar, atau yang woman misalnya seperti itu. Jadi benar-benar dikasih pilihan. Memang jarang ya sepatu yang satu model mengeluarkan beberapa pilihan seperti SHB 65 seperti Yonex punya ya. Semoga membuat tidak tambah bingung. Cuman teman-teman di Indonesia yang slim ya, saya nggak masukin ya, nggak tahu untuk toko-toko lain mungkin ada yang masukin. Cuman kalau saya sendiri yang slim memang saya nggak masukin karena saya rasa yang standar itu cukup ya. Yang standar itu cukup. Kalau di sini orang-orang kakinya saya lihat agak kurus ya, kakinya lancip-lancip, kita kasih standar biasanya udah oke, udah itu aja kadang-kadang masih terasa masih agak ngepres ya. Nah, kalau kakinya jeber kayak kaki saya ini biasanya pakai wide gitu ya, pakai lebar. Nah, dia ini untuk 65Z, dia ini made in Vietnam ya. Jadi di bagian sininya ada tulisannya nih, non marking rubber, sole shoes made in Vietnam. Nah, dia ini juga ada hadir di yang varian X, cuman X-nya saya belum datengin, nggak tahu masih mau datengin atau enggak ya. Itu yang bagian mid-nya yang harganya sejutaan lebih dikit ya. Kalau ini kan list barunya ada peningkatan dari Z3. Nah, Z3 dulu harganya listnya ya dari Yonex, harga dari Yonex 1.800.000 sekian. Nanti toko kan tergantung mereka jual berapa ya. Cuman listnya dari Yonex 1.800.000 sekian. Yang kayak Z3 ini. Nah, ini kayak yang pakai banyak atlet ya. Teman-teman mungkin masih kita ingetnya yang model gini. Ya, ini yang Z3. Ini versi sebelumnya. Nah, ini harganya 1.800.000 sekian. Sedangkan yang baru ini juga berbeda. Dia ada peningkatan harga. Ini price list dari Yonex-nya sendiri 2.059.000 ya, 2 juta sekian lah. Ada peningkatan kira-kira 200.000 ya untuk harganya. Ya nggak seberapa signifikan memang, tapi
dengan harusnya teknologi yang baru, bahan lebih bagus, harusnya kita oke banget ya untuk yang baru ini. Beda. Jadi ada perbedaannya. Nanti saya liatin secara dekat lagi apa sih bedanya ya. Terus untuk dari Yonex sendiri ini untuk Z4 apa udah ada yang pakai kok atlet-atlet ya kan. Jangan khawatir, mereka sudah sebelum rilis gitu-gitu udah dipakaikan ke pemain-pemain ya. Dan pertama kali diperlihatkan untuk worldwide atau diperlihatkan untuk di dunia itu pada 2024 ya, BWF World Tour Final di Cina ya. Dipakai juga ini, teman-teman bisa lihat. Pemain Thailand, Kunlavut Vidisan ya, Aroncha, Sohu Ik, Malaysia itu juga pakai ini. Terakhir ini macam-macam ya pakai ini. Terakhir juga dia bilang Victor Axelsen sudah ganti Z4, harusnya sudah ganti Z4 Victor Axelsen ya. Jadi kita bisa bilang kalau udah pemain pakai, udah jangan diragukan lagi ya, sudah pasti paling enak. Saya pun sebelumnya dulu pakai Z3 ya, yang white, yang navy, cuman bawahnya udah rusak, kita ganti. Saya sekarang coba Airus lagi ya, namanya saya toko ya, harus coba-coba. Kalau teman-teman udah nyaman SLB65, boleh untuk upgrade yang Z4 ini, saya rasa oke banget ya. Nanti kita bilangin lagi. Nah, teman-teman, saya liatin untuk variannya dulu. Ini yang Z-Man ya, kita lihat dulu. Nanti saya ukurkan juga. Ini Z-Man. Kita unboxing bareng-bareng. Cakep ya. Saya suka warna putih ini, kayak klasik banget, keren. Cuman lapangannya harus yang bersih, kalau kotor, waduh sayang banget. Lihat nih. Ini yang white, yang lebar. Kita bandingkan dengan Z3. Ini saya juga masih ada ya. Kalau teman-teman masih pengen yang ini. Ini Z3. Nih. Coba dilihat, di zoomkan dulu. Saya liatin yang woman juga. Nih ya. Jadi udah lengkap ya yang mau saya liatin di teman-teman. Ini yang Z-Man. Z-Man ini yang standar ya teman-teman ya. Kaki kalian standar, nggak lebar, boleh pakai Z-Man. Kalau merasa lancip banget, boleh cari yang slim. Mungkin di tempat lain ada ya. Di luar negeri juga pasti ada. Kalau slim itu banyak bule-bule pakai. Nah, kalau ini yang standar. Standar itu kakinya ya ini lebih standar ya. Kalau yang ini, teman-teman, ini white. White di bagian sini ada tulisannya juga white ya, ini terus pada bahasa Jepangnya. Jadi untuk bagian depan yang kaki kalian udah lebih lebar ya, kayak kaki saya ini loh, lihatnya. Ini kaki bebek, kaki lebar. Nah, kayak gini ini lebar, salah satu contoh. Jadi kita harus tahu sendiri ya kaki kita apa. Jangan tanya saya, bingung juga saya ya. Kaki kalian kaki apa? Kita kan tahu sendiri kalian kalau coba sepatu tuh gimana ya. Saya pun pakai sepatu dulu kan SHB pakai yang white, terus saya ganti lagi pakai Airus, kepingin warnanya ya seperti biasa. Warnanya saya seneng yang standar, tapi saya pakai yang standar tetap oke, karena beberapa lama memang di depan itu bagian pasti penyesuaian. Cuman saya memang nggak pakai size yang press banget. Kalau saya pakai 41 gitu, saya pakai oke ya. Saya pakai yang warna merah itu kepingin kemarin, gara-gara standar itu pun nggak sakit kaki saya ya. Pakai kaos kaki yang bagus udah oke ya, tapi jangan yang press. Kalau kalian sudah sempit, kalian press lagi nanti malah sakit depannya ya, nggak nyaman ya, senyamannya kalian. Nah, ini model lama Z3 juga saya bandingkan. Terus ada yang ini woman ya. Jadi teman-teman, perbedaan yang saya notice pertama kali buka sepatu ini yang Z4 dan Z3 itu ada di jahitan ya. Kalau Z3 ini ada jahitannya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau orang lama-lama suka ini ya, waduh bagus ini sepatunya ada jahitannya kayak gitu ya, ini cocok. Nah, kalau yang baru ini dia udah nggak pakai jahitan, jadi teman-teman bisa lihat nih, dia pakai press-pressan ini kayaknya ya. Nih, jadi bener-bener udah nggak ada jahitannya lagi di bagian sini-sini. Tapi kalau di bagian belakang tetap jahitnya. Nih, bagian sini juga masih dijahit sama dengan yang lama.
Nih. 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 Bagian bawah juga kalau teman-teman notice ada perbedaan. Kemarin saya ada baca di mana, cuman saya lupa. Makanya itu teman-teman bisa lihat ya. Kalau di sini kan ada kayak jalurnya gini ya. Kalau yang baru ini kayak gini nih. Nih. Ya beda. Beda. Bawahnya juga. Nah, itu dia kan merubah itu pakai research and development. Jadi mereka research dulu, oh lebih bagus gimana, oh lebih bagus gimana. Nggak mungkin mereka keluarkan tipe baru itu lebih jelek. Ya biasanya lebih baik yang pasti, lebih oke, lebih enak, lebih mantep, lebih sesuai dengan zaman sekarang. Nih bawahnya teman-teman bisa lihat. Yang baru nggak ada tulisan Yonex-nya ya. Coba kita bandingkan dengan standar aja. Kalau yang lama ada tulisannya Yonex di sini. Ini nggak ada nih. Saya ya beda toh, teman-teman bisa lihat ya, kelihatan toh tapi ya di video ya. Nih untuk bagian bawahnya. Kalau bagian atasnya besar-besarnya saya rasa sama-sama aja ya fitnya. Untuk kalau yang standar ya, ini kan yang juga standar bukan yang white. Ini 65 Zman yang hitam yang dulu terkenal banget dipakai Kevin Sanjaya, Marcus Gideon sama banyak pemain dulu ya, warna hitam ini best seller juga. Makanya saya masih datangkan. Nih, cuman ya kalian notice ya, nggak ada jahitannya, dia unstitch katanya dia. Nih, nggak tahu kalau di bawahnya sini ada jahitannya. Ya, cuman ini seperti ini ya. Dia bilang unstitch. Jadi harusnya fitnya di upper itu bisa lebih oke katanya ke kaki kita ya. Nih. Nah, perbedaannya sama yang white jelas ya. Nih. Teman-teman bisa lihat. Nah, dari bagian sini kan kita bisa lihat untuk seri white ininya lebih lebar ya, ininya lebih lebar bagian sininya ya. Perbedaannya hanya di situnya ya. Kalau white lebih lebar, kalau standar lebih biasa. Kalau nanti slim ya pasti ininya lebih kecil lagi ya, lebih untuk yang kakinya lebih kecil lagi gitu ya. Nih, jadi mereka sediakan banyak supaya teman-teman mereka bilang mendapatkan sensasi seperti tidak pakai sepatu ya, Rex bilang seperti itu ya. Tentunya pakai untuk bawahnya sama, pakai teknologi power cushion juga nih. Ya ini kalau ini yang woman, kalau womannya saya paling gede ukuran berapa ya? 40 kayaknya ya untuk woman ya. Dari ukuran kecil. Nah, nanti woman perempuan-perempuan bisa beli atau anak-anak biasanya juga oke woman ya untuk fitnya. Nih. Yang kita lihatin seperti ini. Terus teman-teman ini ada perbedaan juga baru lihat saya di bagian sini. Kalau ini kan dulu ada tulisannya power cushion, yang ini dia garis-garis seperti ini ya. Terus bahannya ini juga beda, ini garis-garis, ini bahannya lebih kotak-kotak. Saya lihat ini ya. Untuk insole biar kita bahas agak panjang nggak apa-apa videonya, karena saya yakin kalau video SHB 65 orang-orang pada nungguin semua ya. Saya pun sebenarnya udah nyaman pakai SHB 65, cuman ya namanya orang pengen coba ya. Masa saya review saya nggak pernah tahu juga ya, ditanyain pakai Airus pakai apa. Nih insulnya ya mirip-mirip yang baru ini seperti ini, yang biru ya, yang Z4. Terus mungkin banyak yang tanya juga, kok SHB 65 ini untuk model yang gimana? Kan Yonex ini punya beberapa lini ya. Contohnya ada Comfort Z, ada Eclipsion ya. Nih Eclipsion. Nih ya, macam-macam, keren-keren semua sepatunya. Harganya pun untuk SHB 65 ini salah satu yang paling biasa ya. Nggak semahal tipe Eclipsion, listnya nggak semahal tipe Comfort. Tapi kenapa sih kok masih banyak yang pakai, banyak yang enak, atlet pun yang nggak bayar ya kan. Mereka itu nggak bayar teman-teman untuk milih sepatu, jadi terserah mereka. Mereka masih banyak yang pilih SHB 65. Nah selalu jadi pertanyaan, kenapa sih kok nggak pilih yang Comfort aja, pilih yang Eclipsion? Eclipsion kan lebih mahal.
mereka itu kan nggak pilih kayak mungkin kayak orang-orang kan mungkin ada lihat harga, cuman mereka pilih yang nyaman. Untuk SHB65 ini cocok untuk teman-teman yang mengejar untuk all rounder shoes ya, untuk all around sepatu ya, yang sepatu yang all around. Jadi bisa dia ringannya juga oke, empuk ya biasa ya, karena dia ngejar stability-nya juga. Jadi memang bawahnya tidak setebal model seperti Eclipse ataupun Comfort ya, karena itu lebih tebal, lebih empuk memang. Nah, tapi dia ini lebih ngejar stable, terus cepat juga, dia masih kejar semuanya gitu ya. Kalau Airus kan ringannya. Nah, Airus lebih mahal ya, listnya lebih mahal Airus daripada SHB65. 2 juta sekian, 2 juta 500-an kalau Airus itu listnya dari Yonex udah ya. Kalau ini kan listnya sendiri baru naik yang Z4 ini 2 juta 59.000 ya. Nih. Tuh, jadi kalau teman-teman tanya kok SHB65 ini all around. Jadi semua ya, kalau biasanya apalagi udah lihat di TV banyak pemain pakai SHB65, biasanya udah, saya juga gitu ya, FOMO ya, kepingin pakai yang pemain pakai. Tapi memang kualitasnya nggak usah diragukan, dari tahun dia rilis sampai sekarang tidak pernah gagal. Jualan SHB65 tidak pernah tidak laku, asal tahu ya teman-teman ya. Dua-duanya made in Vietnam, ini Vietnam juga, yang Z3 juga sama-sama Vietnam ya untuk sepatunya. Meskipun kalian beli di Jepang, JP juga sama made in Vietnam ya. Ini yang punya saya, punya SP punya. Terus untuk ketersediaan size nanti saya taruh linknya di bawah ke teman-teman. Kalau mau beli di marketplace bisa, kalau mau ke toko langsung bisa, mau order by WA kayak biasa juga bisa ya. Jangan lupa untuk order by WA, rekening untuk transfer hanya atas nama Jacob Santoso. Kalau tidak Jacob Santoso tidak usah di transfer ya. Untuk ketersediaan size ya teman-teman, pasti banyak yang tanya ya. Ketersediaan size, tunggu saya liatin aja lah, saya sebutin di video untuk pada saat video ini dibuat ya. Jadi untuk yang white, yang lebar ya, yang lebar ini ada ukurannya. Saya dari ukuran, wah lengkap ya saya ya, dari ukuran kecil 34 sampai 47. Jadi di kita itu lengkap ya teman-teman, jangan khawatir. Dari size kecil, anak-anak kan banyak juga yang pakai SHB65 ini ya, sampai ukuran dewasa yang kakinya raksasa kayak kapal itu 47 kita ada ready stock. Nah, terus untuk yang ladies yang perempuan, SHB65Z4 LEX kodenya ya. Ini ada ukuran 37 sampai 40 ya, 4 size saja, 37, 38, 39, 40. Jadi untuk cewek-cewek bisa order yang ladies saja ya, kecuali kakinya lebar. Nah, nanti kalian bisa ambil yang standar atau yang white, nanti bisa pilih-pilih lagi. Terus teman-teman, kita juga punya yang men MEX. Nah, ini kita punya ukurannya dari 38 sampai 46 ya, yang standar fit nih. Cakep ya. Saya suka pol. Warnanya kalau putih itu kayak klasik banget, ke lihat, wih, keren. Di lapangan banyak yang tanya masih putih ini. Memang sih, kalau tapi bahannya jangan khawatir, kalau kayak gini ini nggak mudah kotor ya, kecuali kalian gesek-gesekan di tempat yang kotor ya baru kotor. Tapi kalau kayak gini kan kita lap aja sudah selesai ya sebenarnya. Nih, bahannya synthetic leather, terus ada kayak seperti ini yang saya bilang press-pressan nih. Nih ya, cakep, pasti banyak yang suka. Nggak usah terlalu banyak bumbu, tapi teman-teman di video ini kan udah paham ya kira-kira yang saya sebutin. Mohon maaf jika kata-kata saya ini kurang berkenan ataupun nggak jelas, ataupun teman-teman pikir apa. Cuman saya berusaha untuk menjelaskan ke teman-teman semuanya. Terus teman-teman, yang saya mau liatin juga untuk beratnya ya. Berat ini kan orang-orang pada tanya terus ya. Untuk yang Z4 ini beratnya berapa ya? Kita liatin. Ini seperti biasa saya ukurin 42 ya. Ini yang white, yang lebar. Kalau yang ladies saya nggak ukurin karena ukurannya saya nggak punya 42. Susu lah tapi. Ini loh ya. Beratnya cuma 310 gram kira-kira. 310 saya rasa. Nah, itu tadi saya bilang all around. Jadi tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat, dia stable. Teman-teman, kalau feel-nya Yonex itu stable. Penting kalau bulu tangkis itu tidak terlalu empuk. Ya, Yonex mesti rasanya biar dia punya
tipe comfort, bawahnya kan tebel, tapi dia tetap menjaga stability. Jadi bawahnya kan teman-teman bisa lihat karbonnya ini ya. Untuk menjaga nggak engkel. Ya, kalau teman-teman lari mungkin memang pasti cari yang empuk ya, beda. Kalau lari itu bawahnya tebel-tebel semua. Ya, seperti kayak gini nih. Ini cuman 450.000, bawahnya empuk banget. Jadi bukan di bagian situnya ya. Kalau bulu tangkis perlu stable karena kita geraknya ke kanan ke kiri, serong-serong itu loh yang membuat kita perlu sepatu yang stable, yang nggak terlalu empuk. Saya juga pernah dijelaskan sama teman saya kayak gitu ya, dari Yonex. Nah, ini untuk standar malah lebih ringan lagi. Memang karena kan bahannya beda ya. Kalau white lebih lebar. Ini 300, cuman 300-an lah, 310-an kita bisa bilang. 310 graman ya untuk yang white, ukuran 42 atau 27 cm ya. Tuh. Kalau yang lama ini saya baru ukurin juga. Harusnya susu juga kok, nggak surau beda. Di mana ya, Intan? Untuk SB65 item ya? Di sini. Oh, di atas ini ya. 42. Habis ya. Nanti aja wis kita liatin. Kalau untuk yang Z3 kan pada udah coba semua ya teman-teman, hampir nggak ada yang belum coba. Cuman Z4 ini ya beratnya nggak berat. Memang kalau dibanding Airus, nah sepatu Yonex seperti yang saya tadi bilang macam-macam untuk kelebihannya tuh macam-macam. Ya, ada yang untuk ringan, ada yang untuk comfort, ada yang untuk all around seperti dia ya, ada yang benar-benar dibuat khusus untuk teman-teman bisa pilih ya. Saya udah coba SHB65 udah sampai rusak, atasnya masih bagus, badan bawahnya rusak karena kita main di karpet biasa, bawahnya habis duluan. Terus habis itu saya sudah sekarang lagi coba Airus juga enak, tidak mengecewakan. Nanti saya kepingin coba comfort teman. Comfort juga keren sih, kelihatannya dari jauh sudah keren, bawahnya juga bagus ya, macam-macam ya, namanya orang nyoba. Tapi kalau sudah harga segini jangan khawatir, sudah pasti enak ya. 88 dial saya juga belum pernah nyoba, cuman banyak dibilangin langganan saya enak katanya sepatu-sepatu ini ya. Saran saya teman-teman, untuk sepatu bulu tangkis pakailah sepatu yang sesuai. Jadi memang untuk bulu tangkis jangan pakai sepatu lari. Untuk bulu tangkis memang kadang-kadang oh enggak, saya main biasa aja ya. Biasa kalau cedera ya sama aja, ke dokternya ya dokter biasa aja. Kita biar pemain pro, pemain biasa, kalau sakit ya sudah harus ke dokter ya. Padahal sepatu urusan segini dokternya nanti berapa ya urusan ke dokter, gara-gara kalian sepatunya nggak cocok kayak gitu-gitu ya. Pakai yang biasa, sepatu bulu tangkis ada dari 400.000, 500.000 banyak ya. Cuman kalau mau yang seperti ini ya boleh ya, macam-macam ya, orang macam-macam. Ini kita ada ready stock di Anugerah Sports. Misalnya teman-teman mau beli, kalau beli di saya 100% original. Kita langsung dari Yonex, kalian boleh cek. Bahkan saya dikirimin kemarin alatnya power cushion dari Yonex, belum saya tes ini loh ya. Nih, dari Yonex langsung nih. Saya diminta bantu review power cushion egg drop experimental display. Nah, ini dari Yonex. Ini belum saya liatin ya kemarin ya. Masih belum sempet saya teman-teman. Nah, yang kayak gini loh. Ya, ini mungkin beberapa toko udah pada review, saya masih belum. Terus disuruh review Airus juga saya belum, yang navy itu ya. Ini juga dikasih baju sama Yonex. Untuk Imlek saya juga mengucapkan selamat Imlek untuk teman-teman semua yang merayakan. Semoga di tahun baru yang ular ini kita tambah oke, tambah jaya ya, rezekinya lancar, kesehatannya mantap gitu ya teman-teman. Mungkin sekian video kali ini. Kalau teman-teman suka bisa like videonya, subscribe YouTube channel ini, karena di YouTube channel ini kita bakal liatin untuk perlengkapan badminton yang original. Pastinya 100% original. Kalau saya review apa adanya, jadi nggak bakal melebih-lebihkan, biasa aja ya. Saya kan cuman jualin produk orang, jadi kalau laku ya udah, memang barangnya kalau udah nggak laku ya udah nggak bisa dipaksa kayak gitu itu ya. Nah, mungkin sekian teman-teman video kali ini. Kita bakal review-review lagi di next video. Makasih banyak.